teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah anak sekolah minggu sama Mbak Rahel, ada Mas Piko sama Mas Koin. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu, mau mendengarkan firman, kiranya Kau berkati sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan sama Mas Pur. Siapa itu Mas Pur? Udah pakai kumis ini kok Mas Pur? Saya itu Pak Kumis ya, adik-adik. Selamat pagi. Ini kumisnya, ini belangkonya. Biasanya disebut Pak Raden, tapi ketuaan jadi Pak Kumis saja. Nah, ceritanya itu Pak Kumis ini orang kaya. Perutnya aja gede, jadi orang kaya toh. Nah, ini uangnya banyak. Orang kaya itu tabungannya banyak, uangnya juga banyak. Orang kaya. Nah, saya itu mau rencana beli mobil. Wah, mobilnya baru. Sedang pilih-pilih yang cocok yang mana. Orang kaya bebas, mobil kok cuma itu doang, belum ketemu. Tapi rumah saya udah banyak, besar-besar gitu. Pokoknya kalau cuma di daerah sini nggak ada yang ngalahin. Nah, ini kemarin tuh anak saya ambil rapot, saya ambilkan rapot, ini rapot, tulisannya rapot. Oh, ini anak saya itu nilainya 10 semua, yang lain 20, anak saya 10 semua, nggak ada 8-nya, nggak ada 9. Jadi yo keturunan orang pintar, anaknya pinter-pinter. Wah, Pak Kumis so anaknya nilainya 7 itu malu-maluin. Jadi ya maaf ya adik-adik, memang keluarga saya itu kaya, pinter, gitu, cakep gitu. Jadi pokoknya segala-galanya deh, nggak ada yang ngalahin di sini. Itu saya gitu. Beda dengan teman saya nanti yang mau masuk. Udah, waktu saya habis hanya cerita kepada adik-adik, gantian dulu lah. Nah, ini temannya Pak Kumis ya, Pak. Kalau Pak Kumis ada orang kaya, ini orang miskin. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Tadi sudah disapa oleh Pak Kumis ya, orangnya kaya, pinter, anaknya aja nilainya 10 semua.
punya kendaraannya banyak, mau beli mobil baru gitu. Suka cerita di mana-mana, jadi orang desa pasti kenal dengan Pak Kumis, dia orang yang sangat suka pamer ya. Tapi marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11. Ya, adik-adik bisa membuka Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11. Intinya begini, ada satu ayat yang saya bacakan mengenai tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik, siapa yang pernah dapat nilai bagus dalam sekolahnya? Banyak. Ya, seperti tadi anaknya Pak Kumis tadi, nilainya bagus-bagus. Siapa yang pernah punya rumah atau punya mobil paling bagus? Pasti ada. Siapa yang merasa punya pakaian yang bagus? Pasti ada. Tapi bedanya adik-adik, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mengajak kita untuk bisa rendah hati. Rendah hati, jangan sombong. Atau apa-apa dipamerin. Wah, punya nilainya bagus gitu. Terbagus, terpandai, tercantik, terganteng, tergemuk. Ya, Tuhan mengendaki adik-adik menjadi anak-anak yang belajar rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Tidak sombong itu artinya tidak suka memamerkan dirinya lebih dari orang lain. Kalau pinter, ya berbuatlah yang baik pada teman-temannya, tidak kemudian menyombongkan diri, merasa pinter, kemudian mengejek teman-temannya. Orang yang sombong akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu bunyi dari Lukas 14 ayat 11. Jadi apapun yang kita miliki, wajahnya cantik, Mbak, wajahnya cantik nggak, Mbak? Oh, sombong. Wajahnya cantik, ngalem sendiri atau Mas, wajahnya ganteng nggak, Mas? Wah, bingung, dia wajahnya nggak ganteng, jadi bingung. Mas, wah itu nama pembohongan publik ya toh. Ya, semuanya wajah ganteng, wajah cakep, ya toh. Apa yang kita lakukan? Mengucap syukur. Nah, punya keluarga, dicukupi Tuhan, diberkati Tuhan. Nilainya bagus, pinter, kemudian banyak teman kok sombong. Ya bisa jadi karena teman saya banyak, nggak ada yang ngalahin jadi sombong. Wajah saya cantik, wah. Nah, kalau namanya wajahnya cantik, kemudian dia membatasi diri, nggak mau bergaul, sudah sombong. Kemudian nggak mau berteman, ya. Tuhan mengingatkan siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan hatinya dia akan ditinggikan. Demikian adik-adik, kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima, dengan yang kita miliki, dengan apa yang kita ada pada diri kita, bukan kemudian memamerkan, kemudian saling paling bagus dan sebagainya, tetapi bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur adik-adik kami bisa merasakan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, keluarga yang bahagia,
kesehatan, terpenuhi makanan, terpenuhi kebutuhannya. Tetapi kami menyadari untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengar didikan-Mu. Dengan apa yang kami miliki, semakin kami bersyukur, semakin kami rendah hati, dan meninggikan Tuhan, dan menolong sesama kami dengan apa yang kami miliki. Jauhkan kami dari sifat sombong ya Tuhan, supaya kami bisa menyadari bahwa diri kami masih banyak kekurangan, dan Tuhan yang menuntun hidup kami, hidup adik-adik di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih firman-Nya Mas Pur. Jadi teman-teman nggak boleh sombong ya, harus selalu rendah hati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita mau pujikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan ya. Tuhan memberkati.